Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Nggak ada. Oke. Ketua kelasnya tolong pimpin doa dulu ya sebelum Ibu absen. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Kalau hadir, angkat tangan bilang hadir, oke? Ini kelas 9. Aprilia. Agnes. Yoselin. Oke, berarti hari ini Anda hadir 4 orang ya? Ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita bahas materi apa? Globalisasi. Berarti hari ini bahas kearifan lokal. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang kearifan lokal? Ada yang bisa angkat tangan? Ya. Siapa namanya? April ya? Apa? Ya, adat istiadat. Oke, yang lain? Apa? Ya, banyak ya contoh kearifan lokal. Oke, sebelum kita lanjut membahas materi, kita ice breaking dulu, mau? Oke, kita ice breaking dulu ya. Jadi Ibu ada games namanya Claps Boom Candy. Jadi gini, berpasangan berdua-berdua, yang nggak ada pasangannya bisa bertiga. Terus cara mainnya, kalau Claps begini, kalau Boom ke meja. Terus ini kalau Ibu bilang Candy, rebutan sama temannya, siapa duluan yang dapat, oke? Kembalikan dulu. Oke, sudah? Coba Ibu tes dulu. Claps, boom, claps. Oke. Nih, kasih ke belakang satu. Satu-satu ke belakang satu. Satu-satu. Belakang satu. Nggak bisa. Satu. Nanti dapat lagi. Nanti dapat lagi. Bertiga mainnya berarti. Nanti dikasih lagi. We love Wikiki. Suaranya nanti dikasih lagi, oke? Oke, sudah. Taruh di tengah-tengah candy-nya. Taruh di tengah-tengah. Sudah. Ini yang bertiga. Yang bertiga ya. Taruh di tengah-tengah candy-nya. Candy-nya taruh di tengah-tengah situ. Ya, boleh. Sini. Oke. Sudah, siap? Oke, mulai ya. Claps. Boom. Claps. Boom. Claps. Pelan-pelan. Oke, ulang ya. Claps. Boom. Claps. Boom. Candy. Ini yang nggak dapat nanti pas akhir pembelajaran Ibu kasih, oke? Simpan dulu perhatiannya. Ya. Perhatikan sebentar.
Disimpan dulu candy-nya, jangan dimakan. Ya, simpan dulu. Nanti dimakan pas selesai pembelajaran. Ya, ada apa-apa. Lanjut ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas materi kearifan lokal. Yang sudah dibilang sama April sama Kalvani tadi, kearifan lokal itu contohnya kenapa enggak? Tidak apa-apa, perhatikan ya. Oke, lanjut ya. Yang sudah dibilang sama April, sama siapa tadi? Kalvani. Contoh dari kearifan lokal tadi apa? Adat istiadat, terus rumah adat, makanan daerah. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari kearifan lokal, karakteristik kearifan lokal, bentuk kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, dan kondisi kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari kearifan lokal, siswa mampu mengetahui karakteristik kearifan lokal, siswa mampu mendeskripsikan bentuk kearifan lokal, siswa mampu menjelaskan fungsi kearifan lokal, dan siswa mampu menjelaskan kondisi kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Oke. Kearifan lokal masyarakat Nusantara. Ada yang tahu bahasa Inggris dari kearifan lokal itu apa? Local wisdom. Ya, local wisdom. Nah, kearifan lokal atau local wisdom ini tuh merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, keberadaannya ini memiliki arti penting bagi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan yang terkait dengan kehidupan. Oke, lanjut. Sebuah kebudayaan terlahir dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Oleh karena itu, di dalam materi ini, budaya itu mencakup segala hal terkait kehidupan masyarakat. Wujud dari sebuah kebudayaan itu dapat dilihat melalui 3 hal. Ada yang tahu apa aja? Ya, betul. Yang pertama, gagasan. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, artefak. Ketiga wujud tersebut itu tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Oke, ada yang mau bantu Ibu bacakan pengertian dari yang pertama, gagasan? Duma, boleh bacakan apa itu gagasan? Gagasan adalah kumpulan ide, pemikiran, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak, tidak terlihat, dan tidak dapat diraba. Oke, jadi gagasan adalah kumpulan ide, pemikiran, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak, tidak terlihat, dan tidak dapat diraba. Yang kedua itu ada aktivitas. Nah, aktivitas ini itu seperti upacara, ritual, sikap, kebiasaan kita sehari-hari, dan lain sebagainya yang dapat dilihat. Yang ketiga ada artefak. Nah, wujud artefak ini adalah karya seni, selain itu pakaian, perkakas sehari-hari, bangunan, dan lain sebagainya yang bersifat konkret serta dapat dilihat dan diraba. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, sesuai dengan artinya, kearifan lokal ini adalah nilai-nilai kebijaksanaan atau ajaran kebaikan yang diwariskan secara turun-temurun di suatu masyarakat tertentu. Nah, kearifan lokal ini sendiri tuh lahir dari pengalaman panjang dalam sebuah masyarakat dalam memaknai kehidupan. Oleh karenanya, di dalam kearifan lokal ini biasanya terdapat panduan hidup mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan demi keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Oke. Ini selanjutnya ada video pembelajaran apa itu kearifan lokal. Kita tonton dulu ya. Oke, disimak dulu ya video tentang kearifan lokal ini. Nanti habis itu Ibu tanya jawab satu persatu apa yang ada di dalam video ini, oke? Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Lokal atau setempat dan wisdom yang artinya kearifan. Jadi lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk lisan dan tulisan. Karakteristik kearifan lokal yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga, berasal dari anggota-anggota masyarakat atau biasa disebut dengan sesepuh. Bentuk kearifan lokal di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu berwujud nyata atau tangible dan tidak berwujud nyata atau intangible. Fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, keempat sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara kerabat serta upacara daur pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang ketujuh, bermakna politik, misalnya dalam upacara mangkuk merana. Oke, sudah ditonton video tadi ya? Nah, dari video tersebut, apa yang sudah kalian ketahui? Apa aja? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Ya. Jadi di dalam video tadi itu ada karakteristik kearifan lokal, ada bentuk kearifan lokal, dan fungsi kearifan lokal. Oke. Sampai sini paham ya? Ibu lanjut ya. Oke. Selanjutnya itu bagaimana sih kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Nah, kearifan lokal ini memastikan adanya keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika kearifan lokal di sebuah kebudayaan dapat terus diikuti, dipastikan masyarakat tersebut akan terhindar dari berbagai potensi kerusakan. Oke. Sampai di sini materinya. Selanjutnya Ibu bagi menjadi 6 kelompok ya. Membuat tugas LKPD tentang suku-suku yang ada di Indonesia, terus dipresentasikan dan dibuat PowerPoint. Nah, ini kelompoknya. Yang pertama itu ada April, Dika, Ketut, Margareta, dan Risma. Kelompok 2 ada Agnes, Fajar, Sagung, Kaka, Yaselin. Kelompok 3 Haji Naswa, Igede Angga, Bintang, Nabil, Stefani. Kelompok 4 Felsia, Joshua, Kirana, Muhammad Dafa, Naura. Kelompok 5 Cinta, Mufid, Miska, Iqbal, Rabiatul, sama Wai. Kelompok 6 Maria, Husen, Kalfani, Laila, Novaldo, dan Syakira. Oke, dari pembagian kelompoknya ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya tugasnya ya? Oke. Duduk dulu sesuai kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Waktu 30 menit ya. Dibikin dalam bentuk PowerPoint. Oke. Di dalamnya itu masukin ada istiadat dari suku tersebut, tarian, alat musik, bahasa, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kerjakan dulu ya. Oke, sudah selesai semuanya? Nah, ini ada teman kita dari kelompok suku Batak mau maju duluan. Silakan, Duma, Laila, dan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Ibu mau tanya dulu, horas itu artinya apa? Salam. Salam. Coba jajar dulu sama-sama bilang horas gitu. Nah, oke, 1, 2, 3. Horas. Oke. Nah. Oke. Jadi itu tadi salah satu. Jadi itu tadi salah satu suku yang ada di Indonesia yang sudah dijelaskan sama temannya, itu suku Batak di Sumatera Utara. Nah, banyak macam-macam kearifan lokal yang ada di Indonesia dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Bahasa yang digunakan setiap suku, adat istiadat yang dilakukan, tarian, dan alat musik tradisionalnya. Dan masih banyak lagi kearifan lokal di setiap suku yang berbeda-beda. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Oke. Nabil, silakan. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini apa tadi? Kearifan lokal membantu melestarikan budaya dan tradisi dari suatu daerah. Oke. Sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Kenapa? Seru kenapa? Apa? Satu-satu? Menegangkan. Kenapa menegangkan, Nopal? Kenapa menegangkan? Yang lain? Yang lain bintang? Mana bintang? Apa? Oke, kelompok bintang sukunya tentang apa? Suku mana? Betawi. Betawi dari mana? Jakarta ya? Oke, yang lain? Apa? Seru banget karena dapat permen ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, cukup. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital. Dibaca-baca dulu nanti buku paket IPS-nya. Oke, silahkan Duma. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.